Sin melanjutkan part sebelumnya. Mendengar suara jeritan dari dalam rumah, Jupiter lantas bergegas pergi ke sana. Dan terkejutnya ia saat melihat seorang anak tidak berdosa tertimpa bangunan yang terbakar. Terlihat wajah anak itu juga mengalami luka bakar. Sekuat tenaga, Jupiter berusaha mengangkat bagian-bagian bangunan yang menimpa anak itu. Pada akhirnya anak itu berhasil Jupiter selamatkan. Tidak lama kemudian, seorang pendeta menghampiri Jupiter. Ia bertanya apakah Jupiter dari tim penyelamat. Di belakang pendeta itu nampak banyak sekali anak-anak yang terluka akibat serangan Jupiter tadi. Si pendeta sangat berterima kasih karena Jupiter telah datang untuk menyelamatkan mereka. Si pendeta juga berkata api tiba-tiba datang dari langit dan langsung menghancurkan panti asuhan, yang padahal sumber serangan itu adalah dari Corp Jupiter. Jupiter lantas berteriak agar pendeta dan anak-anak yang lain tetap bersembunyi di dalam gedung dan jangan keluar apapun yang terjadi. Kemudian salah satu prajurit datang dan melihat Jupiter beserta korban lainnya. Reina tidak menyangka mereka masih selamat setelah dibombardir serangan magic bertubi-tubi. Kemudian Reina meminta prajuritnya untuk menyeret semua orang yang ada di dalam. Sebagian besar rumah itu dihuni oleh anak-anak. Jupiter sempat menghentikan Reina, akan tetapi Reina tidak memperdulikannya. Si pendeta dan anak-anak lainnya berkumpul di satu tempat. Setelah mencari ke setiap tempat, prajurit Reina tidak menemukan penyintas lainnya selain anak-anak. Ya, informasi itu cukup membuat Reina terkejut. Si prajurit juga melaporkan di dalam panti asuhan itu tidak ada basement dan sekelilingnya jurang, jadi tidak akan ada yang bisa lari secepat itu. Reina mulai menginterogasi si pendeta. Tanpa pikir panjang, si pendeta meminta ampunan untuk anak-anak di sana karena mereka tidak berdosa. Reina sesumbar keselamatan anak-anak itu ada pada jawaban si pendeta. Reina mulai bertanya di mana pasukan Camilla Kingdom yang bersembunyi di desa ini. Si pendeta menjawab jika tidak ada lagi prajurit di desa ini, semua orang muda yang direkrut tidak kembali lagi ke desa. Si pendeta berani bersumpah kalau apa yang dikatakannya adalah benar. Namun, Reina mengeksekusi si pendeta di depan anak-anak panti asuhan. Reina meminta maaf karena ia tidak mempercayai ucapan si pendeta meski si pendeta sudah bersumpah. Ia berdalih Everblack dan Camilla mempercayai Tuhan yang berbeda. Setelah mengeksekusi si pendeta, Reina berniat membunuh semua anak-anak yang selamat. Tapi untungnya Jupiter dengan sigap menghalau serangan Reina. Walau mata kirinya terluka terkena serangan Reina. Jupiter meminta Reina untuk menghentikan kebiadabannya karena menurut Jupiter anak-anak ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perang yang terjadi. Mereka hanyalah warga sipil. Jupiter bertanya kepada Reina kenapa ia sangat ingin membunuh semua anak-anak tidak berdosa ini. Apakah karena sudah terbiasa membunuh hal itu telah menghapuskan rasa kemanusiaan yang ada dalam dirinya? Reina kemudian menjawab jika koordinat desa ini hasil analisa dari komandan tertinggi dan pasukan utama sudah memutuskan jika desa itu adalah markas militer musuh. Jika ia melaporkan insiden ini dan berkata yang sebenarnya kalau desa ini hanyalah desa biasa, pasukan utama sudah salah mengira bahwa warga sipil ini adalah tentara musuh lalu membantai mereka. Itu membuat martabat yang mulia terkotori karena ia telah salah perhitungan. Reina meminta Jupiter untuk mundur dan tidak mengganggu kewajibannya. Akan tetapi sebelum Reina membunuh warga sipil tidak bersalah, Jupiter menahannya. Ia berkata jika dirinya akan mengotori martabat yang mulia. Dirinya akan melayangkan komplain kepada atasan dan melaporkan bahwa penilaian pasukan utama salah. Dan desa yang sudah terbakar ini berisikan warga sipil. Jupiter menegaskan ia akan bersaksi jika perintah yang mulia salah. Jika Reina bersikeras untuk menutupi kesalahan yang mulia, maka ia juga harus membunuh prajurit yang lain karena mereka telah menyaksikan juga kesalahan yang dibuat oleh yang mulia. Dan tentunya Reina juga harus membunuh Jupiter yang merupakan sahabat karibnya.
Jupiter berkata seperti itu karena ia yakin temannya tidak sampai hati membunuhnya. Dan benar saja, Reina tidak melanjutkan aksinya. Ia berkata tidak peduli lagi apa yang akan dilakukan Jupiter setelah ini. Yang pasti Reina meminta Jupiter untuk melepaskan seragam kebanggaannya dan harus meninggalkan semua yang telah ia usahakan sepanjang hidupnya. Meski Jupiter mencoba menjadi orang yang suci, tidak akan ada perubahan di masa depan. Reina mulai pergi meninggalkan Jupiter sendirian. Ia berharap tidak lagi bertemu dengannya. Jupiter pun menatap kosong temannya yang telah berada di sisinya selama 20 tahun. Seraya dia berjalan menjauh darinya. Saat Jupiter berbalik, ia melihat anak-anak yang selamat bersimbah darah. Mereka adalah nyawa-nyawa baru yang telah menjadi tanggung jawabnya. Beberapa waktu berlalu, Jupiter melayangkan komplain resmi kepada markas besar. Ini adalah kasus pertama dalam sejarah Everblack di mana warga sipil dibantai. Dan kasus ini menjadi kesalahan satu-satunya dari komando pasukan utama saat operasi penaklukan Camilla Kingdom. Kasus ini juga menjadi noda tak terelakkan yang terpatri di bawah kepemimpinan Kaisar. Setelah kejadian ini, Imperial Magic Corps tidak lagi digunakan untuk membersihkan pasukan gerilya. Begitu Magic Corps ini berhenti, akhir dari peperangan menjadi lebih lama dari dugaan markas besar. Butuh waktu beberapa tahun tambahan hingga pasukan gerilya Camilla Kingdom berhasil sepenuhnya ditumpas. Dan tidak butuh waktu lama lagi bagi Jupiter dipecat dari kesatuan dan dipindahkan ke pedesaan. Sebulan setelah operasi, lokasi baru Jupiter adalah sebuah unit penjaga kecil di sebuah desa di garis depan timur. Meski ini unit penjaga, jumlah bawahannya hanya 5 orang. Jupiter pun telah turun pangkat, ranknya juga diturunkan. Akan tetapi itu semua tidak berarti baginya. Ia menggunakan seluruh tabungannya untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal baru bagi anak-anak panti asuhan yang sudah ia selamatkan. Setelah beberapa waktu mereka bersama, Jupiter belum memperkenalkan dirinya. Ia meminta anak-anak itu memanggilnya nenek mulai saat ini. Kembali ke masa sekarang, di mana saat ini Ash mengetahui asal-usul Junior dan hubungannya dengan Jupiter. Walau Junior bukan cucu biologisnya, tapi Ash merasa kepribadiannya sangat mirip dengan Jupiter. Jupiter sangat senang kalau Ash merasa mereka sangat mirip. Akan tetapi Jupiter merasa ia belum bisa menjadi nenek yang baik baginya. Jupiter membesarkan anak-anak itu dengan rasa penuh penyesalan dan tanggung jawab. Tetapi anak-anak itu melihat Jupiter hanyalah seorang musuh. Ia ingin sekali meminta maaf kepada mereka dengan benar, tapi Jupiter merasa tidak sanggup melakukannya. Jadi hal itu terus mengganggunya. Junior adalah anak berbakat. Jika berbicara talenta, Junior jauh di atas Jupiter. Ya, Ash mengakui itu karena rank SSR hanya diberikan kepada para jenius yang berhasil melampaui talenta biasa. Karena terkena serangan petir waktu kecil membuat tubuh Junior menjadi sangat lemah. Jantungnya yang menjadi magic core telah melemah. Jadi setiap kali Junior memakai kekuatan magic, maka itu akan memakan usianya. Jupiter sangat menyesal. Andai saja dulu Junior tidak terkena serangannya, pasti Junior akan menjadi mage yang hebat di masa depan. Atau ia bisa menjalani hidup sederhana dan bahagia di desa itu. Tapi 15 tahun yang lalu Jupiter mengubur semuanya. Jupiter mengakui ia tidak bisa menghapus masa lalunya dan tidak ada cara baginya untuk mengganti rugi. Jupiter sangat takut kepada Junior jika suatu saat nanti Junior meminta untuk mengembalikan kehidupannya yang telah direbut oleh Jupiter 15 tahun yang lalu. Ia sangat bingung untuk menjawabnya. Setiap kali Jupiter menatap mata Junior, ia langsung merasa takut. Sampai-sampai Jupiter ingin bersembunyi di suatu tempat. Ya, Ash hanya terdiam, tidak memberikan komentar apapun. Yang bisa ia lakukan hanya mendengarkannya. Masalah antara Jupiter dan Junior sangatlah rumit. Karena sama seperti Jupiter, Ash tidak berani untuk memikirkan sebuah solusi. Jupiter kembali berucap kalau ia sangat bangga pernah berseragam pasukan kekaisaran, tapi di saat yang sama ia sangat membenci perbuatannya di waktu dulu.
Dirinya dimabukkan oleh tugas seorang prajurit dan juga dimabukkan oleh peran sebagai kapten divisi kedua Mage Corps. Hal itu sangat naif hingga Jupiter membuang jati dirinya untuk bisa hidup sebagai bagian dari militer. Setelahnya Jupiter meminta Ash agar tidak termakan oleh perannya saat ini, yaitu sebagai pangeran ketiga Everblack dan sebagai Lord di kota ini. Karena Jupiter melihat itu bukan merupakan jati dirinya, hiduplah sebagai diri sendiri sebagai Ash Bornhaven Everblack. Ya, itu merupakan saran kuno dari nenek-nenek yang sudah merasakan asam garamnya kehidupan. Nasihat dari Jupiter sangatlah kuat, seperti alkohol yang sedang diteguknya. Pada akhirnya Ash memikirkan kembali siapa dirinya, pangeran ketiga komandan Lord Ash atau hanyalah player sebuah game. Singkat cerita, obrolan di antara mereka sudah selesai. Jupiter berterima kasih karena Ash sudah mau mendengarkan ocehannya. Ia merasa lebih baik setelah berhasil mengungkapkannya. Untuk junior, Jupiter akan mencoba berbicara lagi dengannya. Mau bagaimanapun dia masih cucunya, cucu yang memiliki nama yang sama. Jupiter berharap pembicaraannya nanti dapat menemukan jalan keluar. Ash pun pergi dengan keretanya. Ash berkata, akhir apapun yang dicapai oleh kedua orang ini, aku hanya berharap mereka tidak menyesalinya. Beberapa hari kemudian terlihat Ash, Evalyn, dan Lucas berada di halaman mansion. Lucas sedang mencoba mengayunkan pedang yang terbuat dari perak. Pedang itu sangat ringan dan seimbang. Lucas sangat menyukainya. Sedikit informasi tentang pedang baru milik Lucas bernama Silver Longsword. Rank R. Efek menyebabkan 100% damage tambahan ketika melawan musuh tipe undead. Melihat Lucas sangat nyaman dengan pedang itu, kedepannya Ash akan membuat lebih banyak lagi senjata seperti itu yang bisa dipakai dengan kasar oleh anggota partinya. Evalyn nyeletuk, apakah tidak apa-apa senjata itu dipakai dengan barbar karena kelihatannya sangat mahal. Kemudian Evalyn mencoba senjata yang dibuat khusus untuknya. Melihat keterampilan Evalyn menggunakannya membuat Ash dan Lucas terkagum-kagum. Karena senjata yang dipakai Evalyn bukan merupakan tipe senjata yang biasa Evalyn gunakan. Ya, Evalyn menjawab prinsip senjata ini sama dengan yang biasa ia gunakan. Di akademi, ia selalu mendapatkan nilai A hingga S di semua tes keterampilan senjata. Jadi tentu saja ia bisa menggunakan senjata tipe longsword seperti Patua Lucas. Mendengar dirinya disebut tua membuat Lucas emosi dan perselisihan di antara mereka kembali terjadi. Ash cukup tenang menghadapi dua anggota partinya yang selalu berselisih. Ia meminta mereka untuk melanjutkan latihannya nanti. Sekarang Ash menyuruh mereka mengambil perlengkapan mereka dan baju jira sekaligus perisai. Karena Ash akan mengajak mereka kembali menjelajah dungeon. Singkat cerita, Ash dan anggota partinya sudah sampai di base camp tempat checkpoint terakhir. Ash memutuskan untuk membawa party utamanya menjelajahi area itu karena nantinya party utamalah yang akan melawan Celendion. Ash harus memberikan banyak EXP untuk menaikkan level anggota partinya. Ash berharap dapat memberikan XP sampai anggota partinya berada di level mereka dapat mempelajari skill ultimate. Ultimate skill dapat dipelajari setelah karakter mencapai level 50. Tapi melihat level tertinggi party utamanya sepertinya masih membutuhkan waktu yang lama agar mereka bisa mempelajari skill ultimate. Level terendah saat ini adalah Ash di level 24 dan Demian di level 33. Tentunya di penjelajahan kali ini mereka berdua lah yang kemungkinan naik level. Job kedua Demian akan terbuka setelah mencapai level 35. Lalu ia bisa mempelajari skill keduanya. Jadi sepertinya penjelajahan kali ini cukup menguntungkan. Tidak lama kemudian seorang nenek-nenek muncul di sana. Ia bertanya apakah Ash dan yang lainnya datang ke sana untuk bermain. Melihat tubuh mereka yang kurus, si nenek sangat ingin membuatkan mereka makanan enak agar mereka bisa gemuk. Bukan tanpa alasan si nenek berkata seperti itu karena tubuhnya ternyata lebih besar dari Ash dan yang lainnya. Ash lalu bertanya kepada si nenek di mana Kalibai si Drop.
Si nenek menjawab kalau ia tidak tahu kemana perginya Kalibai. Kemungkinan dia pergi ke permukaan dungeon untuk mencari material. Jadi Kalibai adalah NPC tetap yang selalu menjaga tempat ini. Kalibai berada di level lebih tinggi dari As dan anggota partinya, jadi ia akan baik-baik saja. Lalu di sini kita mengetahui si nenek ini bernama Koko. As meminta sesuatu kepada Koko, yaitu melepas segel yang ada di bawah kakinya. Mendengar itu membuat Koko terkejut karena jalan di bawah sana sangat mengerikan. Mereka bisa kehilangan akal sehat saat melewatinya. Tapi As sangat yakin kalau ia bisa mempertahankan akal sehatnya. Ya, si nenek kembali meyakinkan As jika ia bersikeras dan tidak dapat memenangkan pertarungan di akhir jalan, mereka tidak bisa kembali. Jadi jalan ini merupakan jalan satu arah. Sekali lagi, As meyakinkan Koko kalau ia pasti akan menang. Melihat keyakinan itu membuat si nenek senang karena apa yang dikatakan Kalibai sebelumnya benar. Pemula kali ini cukup bagus. Tidak pakai nunggu lama, Koko langsung membuka segel yang ada pada penutup di bawah jalan. Jadi sebetulnya tempat itu adalah jalan rahasia untuk langsung menembus ke area 5 yang seharusnya dari base camp As harus melewati area 4 terlebih dahulu. Tingkat kesulitan area kelima sangatlah tinggi. Bagi orang awam pasti mereka akan bingung cara untuk menyelesaikannya. Tapi aslinya tempat itu adalah tempat tergampang di dungeon ini. Baik sistem dan boss dungeon dirancang untuk memakai trik. Sebelum masuk ke dalam dungeon, As sudah memberikan informasi terkait deskripsi singkat penjelajahan kali ini dan tantangan yang akan mereka hadapi. Jalan pintas itu bernama Loser Path. Semua skill dikunci saat melintasi jalan. Jalan itu akan ditutup kalau player tidak bisa menyelesaikan area depan. Hanya orang-orang berani yang bisa menantang jalan terkutuk ini. Semua orang terlihat nampak gelisah melihat jalan yang akan mereka lewati. Bahkan Lukas sekalipun yang sudah melewati berbagai pertarungan gila. As melemparkan obor ke dalam lorong itu. Cahaya obor itu hilang sebelum menyentuh dasarnya. As menjadi orang pertama yang masuk ke dalam jalan. Setiap langkah membuat dirinya merinding. Kegelapan seperti membutakan matanya. Semakin dalam ia bergerak, suara kegelapan mulai terasa sangat nyaring. Sampai-sampai As bisa memahami bahasanya. Suara-suara itu terus menghantui hingga membuat As sangat takut untuk bergerak. Tapi ia harus terus melangkah. Dan pada akhirnya langkah kakinya sampai di dasar lorong. Ketika kakinya menyentuh tanah, suara-suara kegelapan itu menghilang begitu saja. Tidak lama kemudian, orang kedua yang sampai di sana adalah Lukas. Nampak dari wajahnya, Lukas sepertinya mengalami sesuatu yang buruk. Ia pun meminta kepada As untuk beristirahat sejenak. Orang ketiga yang sampai di sana adalah Demian. Ia sampai di dasar sambil terjatuh. Demian mengigau agar dirinya tidak dipukul karena hidup sendirian. Ia menyesal karena tidak bisa menyelamatkan Van sahabatnya. As pun menenangkan Demian kalau sekarang ia sudah sampai di tempat tujuan. Lalu orang berikutnya yang sampai di dasar adalah Junior. Ia cukup tenang. Junior memuji sebuah kutukan yang mengaktifkannya seperti ini. Memang kuno, tapi mekanisme kutukannya sangat menarik. Berbanding terbalik dengan sikapnya yang tenang, kaki Junior terlihat sangat gemetaran. As meledek Junior dengan berkata, apa tadi ada gempa hingga membuat kakinya gemetaran. Junior menjawab kalau Mage sangat lemah dalam hal fisik, jadi apa yang terjadi pada kakinya bukanlah akibat dari rasa takut. Tapi ya, bertiga orang yang sebelumnya sedang berkumpul saling menguatkan satu sama lain. Tidak lama kemudian turun Evelyn dengan posisi layaknya superhero. Tapi ternyata sama seperti yang lainnya, Evelyn juga merasa ketakutan. Ia langsung berlari untuk menghampiri As dan yang lainnya. Mereka langsung membuat sebuah lingkaran saling memegang tangan satu sama lain. Masa lalu mereka yang menyakitkan seperti hadir kembali. Ingatan mereka tentang rasa menyakitkan itu sangat kuat. Itulah yang membuat As dan yang lainnya ketakutan. Tapi setelah 1 jam beristirahat, energi mereka telah kembali. Kemudian sembari melanjutkan perjalanannya, As menjelaskan tentang tempat yang menjadi tujuan mereka saat ini adalah Kolosium yang terletak di area 5.
Dan akhirnya mereka sampai di titik akhir penjelajahan kali ini. Terlihat di hadapan As sebuah tangga yang mengarah ke atas. Kali ini tidak ada lagi kutukan yang akan menghantui mereka. Satu persatu mereka mulai naik ke permukaan. Tapi sesampainya di permukaan, Lukas langsung bersiaga karena ia merasa tempat yang sedang ia pijak merupakan markas musuh. Mendengar itu, As merasa tidak percaya, tapi kemudian terdengar suara seseorang yang berkata, "Oh yeah, sudah berapa lama sejak penantang terakhir menjejakkan kakinya di sini?" Cahaya di ruangan itu pun mulai bersinar membuat mata As kesilauan. Dan inilah area kelima, Colosseum of Spark. As cukup terkejut kalau pintu keluarnya berada di arena. Di gamenya sendiri memang As langsung melawan orang ini, tapi ia tidak menyangka sistem dunia nyata akan sama dengan dunia game. Orang yang menyambut As itu bernama King Jeckel. Ia cukup senang karena pada akhirnya ada juga tamu yang berkunjung ke wilayahnya. Ia sudah tidak ingat lagi kapan terakhir dirinya kedatangan seseorang. Penantian panjang akhirnya terbayarkan dengan datangnya beberapa tamu yang tidak diundang. Jeckel, sang raja Colosseum, memberi sambutan yang meriah bagi para penonton setianya, karena pastinya mereka sudah lama menunggu momen ini. Rasa lapar akan pertarungan akan terbayarkan di hari ini. Pidato itu langsung disambut sorak-sorai dari para penonton yang notabene adalah goblin. Tanpa pikir panjang, Jeckel langsung membuka pertandingan pertamanya. Ia tidak tahu dari mana para tamunya berasal. Tapi jika dilihat dari jumlah orang yang ada, bisa disimpulkan tamunya kali ini merupakan sebuah party penjelajahan yang lusuh dan menyedihkan. Mendengar bacotan Jeckel membuat Lukas dan Evali kesal karena mereka dipanggil lusuh dan menyedihkan. Lawan pertama yang akan menjadi musuh As kali ini adalah Chimera, anak emas Colosseum. Penantian yang panjang membuat Chimera ini kelaparan hingga ia siap untuk memakan apapun yang ada di hadapannya. Kemudian notifikasi sistem muncul. Musuh pertama yang As hadapi adalah Chimera level 45. Kemungkinan menang 1 versus 100. Jadi sebelumnya As sudah memberitahu peraturan yang ada di Colosseum dan sistem ini hanya ada di sana. Mereka memiliki yang dinamakannya taruhan. Ada 100 goblin yang duduk di kursi penonton. Setiap goblin memiliki satu suara. Mereka akan memprediksi pemenangnya. Kemudian menang ditentukan berdasarkan voting itu. Dan voting kali ini 99 suara memilih Chimera dan 1 suara memilih Party As, yang membuat persentase kemungkinan menangnya menjadi 1/100. Di mana untuk memenangkan keseluruhan pertarungan ini, Jeckel hanya membutuhkan 1 kali kemenangan, sedangkan Party As harus memenangi 100 kali pertarungan agar bisa menjadi juara. Karena 100 versus 0 tidak diperbolehkan, jadi nilai sekarang adalah batas maksimalnya. Pokoknya para goblin ini meremehkan Party As. Tapi ya diremehkan oleh para kecebong hijau membuat As cukup kesal. Ia akan membalas penghinaan itu dalam pertempuran kali ini. As pun meminta Demian untuk meminjamkannya senjata andalannya yaitu Black Queen. Dalam peraturannya sendiri ada hal yang menguntungkan pihak yang tidak diunggulkan. Pada serangan pertama, Chimera akan memiliki 1 kali lipat daya serang, sedangkan Party As akan memiliki daya serang di serangan pertama 100 kali lipat. Jadi inilah yang diincar As. Jeckel mulai ngebacot lagi. Kali ini Chimera akan bermain-main dengan makanannya, sedangkan lawannya malah mengeluarkan senjata yang nampak seperti tusuk gigi. Kulit Chimera juga sangat kuat dan tebal daripada Colossal Giant. Jadi walau tusuk gigi yang dimiliki musuh mempunyai 100 kali daya serang, itu tidak akan bisa melukai tubuh Chimera. Namun, 1 tembakan dari Black Queen langsung mengobok-obok tubuh Chimera hingga membuatnya bercerai-berai. Sontak hal itu membuat mulut besar Jeckel terbiam. Dari pertarungan itu, As mendapatkan EXP yang cukup banyak karena berhasil mengalahkan monster tipe boss berlevel tinggi. Kemudian As balik ngebacotin Jeckel jika ia tidak sabar untuk menghadapi musuh berikutnya. Mendengar namanya disebut oleh As membuat Jeckel terkejut.
Lalu musuh berikutnya yang akan dihadapi As adalah Frost Giant General berlevel 46. Kemungkinan menangnya menjadi 1,11 versus 10. Frost Giant merupakan monster yang dijemput langsung oleh Jack Chell yang tampan dari John Nottingham level 7. Ia sangat menantikan amarah seperti apa yang akan diperlihatkan oleh Frost General kepada mangsanya. Namun, lagi-lagi di serangan pertama saja monster pilihannya langsung KO. As kembali meledek Jack Chell yang kalah, padahal ia hanya butuh 1 kali kemenangan, sedangkan As 9 kali kemenangan lagi. Kemudian monster ketiga yang menjadi lawan As adalah Black Dragon Doctor. Black Dragon merupakan monster yang bisa menghancurkan sebuah negara dengan 8 sayap dan 12 kaki. Trot! Sekali tembakan monster terkuat ketiga milik Jack Chell langsung tiada. Raut wajah tidak percaya keluar dari wajahnya. Persentase kemenangan kali ini 20% berbanding 80%. Monster keempat yang disuguhkan oleh Jack Chell adalah God Goblin berlevel 48. Dia adalah dewa perang dari para goblin, memiliki senjata di kedelapan tangannya, dan dia bisa mencabik-cabik musuh dalam sekejap. Namun, malah tubuh dari God Goblin yang tercabik-cabik. Tidak lama kemudian, monster kelima muncul, yaitu Valen Blood berlevel 49. Monster ini adalah jenis yang paling buas di antara semua Bloodkin. Ia juga dikenal sebagai Valen Vampir. Mereka adalah vampir yang tidak bisa meminum darah manusia dalam waktu yang lama. Jika lapar, mereka akan semakin buas. Kedua Bloodkin ini mulai menyerang. Kali ini setiap tembakan dari senjata Blackwing mampu dihindari Valen Vampir. Walau peningkatan kekuatan kali ini hanya 2 kali lipat, tapi daya ledak dari Blackwing masih sangat mengerikan. Ya, untuk pertemuan kali ini, As mulai menggunakan taktik keduanya. Selama ini, As sudah melawan beberapa Bloodkin, tetapi mereka sangat lemah. Jadi Valen Vampir yang menjadi musuh kali ini akan menjadi sarana pelatihan yang baik bagi anggota partinya. Lucas, Evelyn, Demia, dan Junior bersiap di posisinya. Pertarungan mereka pun tidak dapat dihindarkan. Namun, tidak butuh waktu yang lama, party As berhasil membuat Valen Vampir itu rebahan. Malahan mereka menjadi bahan mainan Evelyn. As sendiri merasa tidak percaya karena dilihat dari levelnya Valen Vampir ini cukup tinggi. Tapi ya, jika dilihat dari pertempuran, vampir ini nyaris tidak seperti vampir karena pergerakannya sangat lambat dan gampang diprediksi. As lalu bertanya kepada Jack Chell apakah masih ada monster kuat yang bisa menghiburnya. Merasa diremehkan oleh tamunya membuat Jack Chell kesal. Kali ini ia akan memberikan As monster yang kuat dan baru saja ditangkap. Dia adalah vampir berlevel 50. Kemungkinan menangnya adalah 2 berbanding 2. Mengetahui musuhnya kali ini adalah vampir sungguhan membuat As cukup tertantang karena ia bisa mempelajari sesuatu darinya. Tapi untuk monsternya kali ini Jack Chell udah males menjelaskan karena belum sampai berhenti menjelaskan monster bawaannya sudah turu hanya dengan 1 kali serangan. Dan inilah vampir yang ditelantarkan bernama Bernardo. Saat keluar dari kurungannya, Bernardo malah mengancam Jack Chell karena telah memperlakukannya seperti ini. Alasan karena arena miliknya masih berdiri adalah karena para komandan mengizinkan keberadaannya, dan Bernardo sendiri merupakan bagian dari keluarga Lord Celendion akan melaporkan pelakuannya kepada sang Lord. Akan tetapi batutan si vampir terhenti dengan melayangnya kedua tangannya. Yang melakukan itu adalah Jack Chell. Ia tidak peduli dengan para komandan yang dimaksud oleh Bernardo karena ia tertangkap dan diseret ke Colosseum, yang berarti sekarang Bernardo hanyalah boneka milik Jack Chell. Jack Chell tidak peduli asal muasal keluarganya. Jika Bernardo tidak menuruti perintahnya, maka serangan kedua akan membuat Bernardo pindah alam untuk selamanya. Nampaknya Bernardo tidak bisa melawan Jack Chell. Ia pun menghubungkan kembali tangannya yang terputus dan mulai mengoceh, tidak peduli tentang asal-usul dan dari mana As berasal. Yang pastinya kali ini Bernardo tidak mempunyai pilihan lain selain bunuhnya. Ditambah dirinya juga sangat lapar. Amarah terpancar dalam diri Bernardo. Melihat itu, As cukup tenang menanggapinya.
Ini adalah kali pertama As melawan vampir di dunia nyata. Jadi pertarungan kali ini akan memberikan pengalaman yang berarti baginya. Tapi sebelum melawan Bernardo, As akan memberikan buff dengan cara memukulkan tongkat maestronya kepada anggota partinya. Di sini hanya Junior yang terlihat heran melihat teman-temannya yang begitu senang padahal akan dipukul. Tapi setelah giliran Junior yang dipukul, ia merasakan kekuatan yang cukup besar mengalir dalam tubuhnya. Efek buff yang Junior terima adalah menembakkan damage elemental sebesar 20% dalam waktu 3 menit. Lalu As berbisik jika buff ini hanya bekerja sekali per hari. Jadi jangan sampai Junior sering-sering dipukul. Dari kejauhan, Bernardo merasa kesal karena bisa-bisanya musuhnya malah bercanda dalam pertempuran. Ia pun langsung melesat ke arah As dan yang lainnya. As dan anggota partinya juga bersiap menghadapi serangan yang akan dilancarkan oleh Bernardo. Metode pertarungan vampir terbagi menjadi dua. Pertama adalah Blood Magic, di mana mereka akan menggunakan darah mereka sendiri atau darah musuh yang sudah diserap untuk menggunakan kemampuannya. Yang kedua adalah tubuh mereka. Mereka memiliki regenerasi super serta kemampuan fisik yang jauh lebih kuat dari manusia biasa. Meski mereka meningkatkan salah satu skillnya saja, para vampir tetap bisa menjadi monster dengan kekuatan yang destruktif. Namun bagi Bernardo, baik Blood Magic atau kekuatan fisik, dia sama sekali tidak meningkatkan skillnya. Dan arena Colosseum dibanjiri darahnya sendiri. Walau terlihat akan menang mudah, tapi itu belum tentu. Karena kemampuan regenerasi bawaan vampir tidak boleh diremehkan. Untuk mengalahkannya, As harus menyerang Manakornya. Ia lalu meminta Demian untuk memeriksa di mana posisi Manakor si vampir. Akan tetapi berbeda dengan monster lainnya, tubuh vampir seperti terbuat dari darah. Soul Core-nya tidak terpaku pada satu titik. Dia tersebar ke semua penjuru arah sebelum menyatu kembali. Proses itu berulang terus-menerus. Ketika As melawan vampir di gamenya, biasanya terjadi di paruh kedua. Dan pastinya ia telah memiliki banyak artefak healing reduction. Lalu menebas mereka dengan silver weapon. Tapi kali ini masih di permulaan game. Jadi ia belum mempunyai barang-barang tersebut. Jadi As harus menggunakan cara lain untuk mengalahkannya. Bernardo terus menatap As karena ia merasa dari semua orang yang ada di sana As lah yang paling lemah. Dan benar saja, tanpa pikir panjang Bernardo berlari ke arah As. Ia berniat memangsa As terlebih dahulu. Dengan gigi-giginya yang tajam, Bernardo bersiap menikam As. Akan tetapi sebuah panah mendarat di pipinya. Anak panah itu berasal dari serangan Demian. Kemudian dua kesatria lainnya yaitu Lucas dan Epalit dengan wajah penuh amarah akan menghajar Bernardo karena ia telah beraninya menyerang yang mulia. Pedang dan tombak menancap di tubuh Bernardo. Tapi dengan tenangnya, Bernardo mencabut senjata-senjata yang menusuk tubuhnya. Melihat sebuah celah, As meminta Junior menembakkan sihir petir ke arah senjata Lucas dan Evaline yang menancap. Serangan itu cukup membuat Bernardo gebentar gelap. Serangan party As tidak sampai di situ saja. Demian telah melihat Manakor milik Bernardo. Satu tembakan meluncur dan berhasil menghancurkannya. Akhirnya Bernardo berhasil mereka kalahkan. Walau ia merupakan vampir yang lemah, tetapi pertarungannya barusan membuat As mendapatkan petunjuk baru. Jadi pertama-tama mereka menyerang dengan kombinasi magic dan super weapon. Setelah Manakornya terlihat, Demian lah yang akan menjadi finishernya. Dengan petunjuk itu membuat As cukup lega karena strateginya kali ini semakin bertambah banyak. Tidak lama kemudian Jack Chell turun ke arena. Kini ia telah mengakui jika As dan anggota partinya memang layak untuk melawan sang Raja Gladiator Jack Chell berlevel 75. Kemungkinan menang sudah tidak ada karena Jack Chell telah membunuh semua goblin yang ada di sana. Ini adalah kemampuan khusus Jack Chell mengabaikan serangan pertamanya tanpa syarat. Menurut Jack Chell sendiri, ini adalah pertempurannya. Jadi ia tidak ingin siapapun ikut campur. Dengan efek peningkatan sekalipun As tidak akan bisa melawannya. Jika diteruskan pastinya ia akan kalah. Jack Chell sangat bersemangat dengan gilirannya karena sudah lama sekali ia tidak merasakan pertarungan.
Jadi Jack Chell meminta As dan yang lainnya untuk bisa bertarung dengan sungguh-sungguh agar ia merasa terhibur. As datang ke Kolosium tidak serta-merta pergi tanpa rencana. Sebetulnya As sudah memiliki cara mengalahkan Jack Chell dalam sekejap. Jadi ketika Jack Chell mendekat, As berkata jika Everblack belum melupakannya. Mendengar itu membuat sikap Jack Chell berubah dan menghentikan serangannya. Identitas asli Jack Chell adalah bahwa sebelumnya ia merupakan agen rahasia kekaisaran Everblack. Beberapa dekade yang lalu, saat menjelajahi dungeon, ia ditangkap dan dibawa ke Kolosium. Dan dia harus bertahan hidup sendiri di sana dalam waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, di dalam gamenya untuk menghindari pertempuran dengan Jack Chell, yaitu dengan melemparkan Prince as memento kepadanya. Item ini menipu Jack Chell dan membuatnya mengira Lucas adalah anggota kekaisaran. Lalu Jack Chell bertanya siapakah orang yang ada di hadapannya. Dengan penuh percaya diri, As memperkenalkan dirinya sebagai pangeran ketiga Everblack. Sontak hal itu membuat Jack Chell tersungkur. Ia tidak menyangka kekaisaran masih mengingatnya. As berkata walau Jack Chell melupakan nama Everblack, tetapi kekaisaran tidak akan pernah melupakan jasa-jasanya. Meski kekaisaran melupakannya, As berjanji sebagai pangeran ketiga lah yang akan terus mengingatnya. Mendengar itu membuat Jack Chell mewek. Waktu yang sudah ia habiskan di dalam dungeon tidak sia-sia. Jack Chell yang sebelumnya sangat garang sekarang berubah menjadi begitu ramah. Fakta bahwa kekaisaran tidak melupakan namanya sudah sangat membuat Jack Chell senang. As sendiri cukup heran melihat perubahan sikapnya yang drastis dari bos monster menjadi seorang NPC biasa. Lalu As bertanya apakah Jack Chell bisa membantunya menjelajahi dungeon ke depannya. Jack Chell merupakan karakter super kuat dengan level 75. Kalau saja As dapat merekrutnya, maka perjalanannya akan jauh lebih mudah dengan kehadirannya. Kemudian Jack Chell menjelaskan setelah ia menjadi gladiator king, tubuhnya terikat dengan Kolosium. Jika ia keluar walau satu jengkal dari arena ini, maka Jack Chell tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Ia meminta maaf kepada As karena tidak bisa membantunya. As yang merupakan player game ini sangat tahu dengan hal itu. Jadi sebagai gantinya, As menanyakan item yang bernama Shard of Darkness. Dengan senang hati, Jack Chell akan memberikan item itu kepada As. Ia lalu mengodok sempaknya untuk mengambil item yang As maksud. Seperti di gamenya, jika Jack Chell berhasil ditaklukkan dan menjadi NPC biasa, maka player akan mendapatkan item Shard of Darkness darinya. Shard of Darkness merupakan kristal yang terbentuk dari kegelapan jurang neraka. Item ini sangat langka dan hanya bisa ditemukan di area 5 atau di atasnya. Itu adalah material terbaik untuk membuat senjata terkuat. Dengan didapatkannya item tersebut, As sudah mengumpulkan material-material yang dibutuhkan untuk membuat silver weapon. Jack Chell kembali menanyai As apakah ada sesuatu yang ia butuhkan lagi. Mendengar itu, As meminta Jack Chell untuk dibawa ke ruangan istirahat karena anggota partinya nampak sangat kelelahan. Singkat cerita, As dan anggota partinya berada di sebuah kamar. Terlihat Evelyn sangat bahagia bisa rebahan di atas kasur yang empuk. Junior tidak menyangka musuh yang begitu menakutkan akan menjadi rekan yang sangat membantu. Ia juga kagum karena yang mulia As begitu luar biasa. Dengan santai, As menjawab pujian itu dengan berkata kalau itu hanya sebuah strategi dan analisa saja. Padahal pengetahuan itu As ketahui selama menjadi seorang player. Evelyn lalu bertanya apakah mereka akan tidur bersama di sana. As mengiyakannya karena ini adalah satu-satunya tempat peristirahatan yang ada di Kolosium. Tapi As juga berpikir di partinya ada dua orang gadis. Namun memperhatikan mereka kali ini nampak tidak seperti seorang gadis. Yang As lihat di ruangan itu hanyalah seorang bocah kecoa dan sebuah mesin darah. Mengetahui dirinya disamakan dengan kecoa membuat Evelyn murka. Ia pun langsung bersiap melakukan perang bantal. As juga dengan sigap bersiap menerima serangan yang akan dilancarkan Evelyn. Beberapa waktu berlalu, Lucas dan Damian memasuki kamar. Lalu terlihat As yang sedang dihajar oleh Evelyn menggunakan bantal.
As lalu minta bantuan Lukas untuk menangani si bocah kecoa. Evelyn yang diserang oleh dua orang pria meminta bantuan Junior. Tapi Junior tidak berniat untuk membantunya. Namun, Evelyn mengancam jika ia tidak membantunya, maka Evelyn akan terus mengganggu Junior seperti lem yang tidak mau lepas. Ancaman itu benar-benar berhasil. Junior dengan kekuatan sihirnya mengangkat semua bantal yang ada di kamarnya. Tidak lama kemudian, As dan Lukas menjadi roti gulung yang terhimpit oleh selimut. Akibat tingkah lucu anggota partinya, Junior tertawa terbahak-bahak. As melihat Junior tertawa begitu lepas. Senyumnya berbeda dari biasanya. Kali ini senyumnya terlihat sangat jujur. Ya, sepertinya Junior sudah mulai mau berbaur dengan mereka. Kemudian Shin menampilkan masa lalu As ketika di dunia nyata. Dia menerima begitu banyak komentar-komentar dari netizen, hingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut mereka begitu menyakitkan. As selalu tersadar dari mimpi buruknya. Setelah terbangun, terlihat Junior yang belum tidur. Ia sedang enak-enaknya udun. Mereka mulai berbincang. As terbangun karena sebuah penyesalan. Ia tidak tahu apakah itu alasannya, akan tetapi dirinya selalu memimpikan hal yang sama. Junior membenarkan statement As jika semua orang mengalami hal serupa karena ia juga sering mengalaminya. Ada banyak sekali hal yang Junior sesali, jadi setiap kali ia tidur dirinya selalu bermimpi hal yang menurutnya buruk. Berbeda dengan mereka berdua, Evelyn dan Lukas terlihat sangat menikmati tidur mereka. Tidak lama kemudian terdengar suara gaduh di sana. Jack Chell datang dengan tergesa-gesa. Ia memberitahu jika tempatnya sedang diserang oleh para vampir. Di dalam kolosium, para pasukan vampir menyerang goblin-goblin dengan kekuatan penuh. Az yang melihat perangan ini cukup terkejut karena ini pertama kalinya melihat perang antara monster. Para vampir ini menyerang kolosium untuk membalaskan dendam anggota keluarga mereka yang telah Jack Chell tangkap. Tapi meski mereka dikendalikan oleh komandan, tempat itu masihlah wilayah Jack Chell. Mereka tidak akan bisa menembus kolosium dengan mudah. Tapi As tetap mengkhawatirkannya. Jack Chell kembali meyakinkan As jika dirinya sudah sering menghadapi hal yang buruk dari ini. Tidak mungkin dirinya menjadi gladiator king dengan mudah. Lalu Jack Chell menyarankan As untuk segera pergi dari kolosium. Karena ia sudah menyelesaikan misi di tempat itu, maka Loser Park akan terbuka di sisi satunya. Jack Chell mengucapkan rasa terima kasih karena As pasti mengingat namanya. Tapi ucapan itu menurut As seperti Jack Chell seolah-olah akan tewas. Mendengar itu, Jack Chell hanya tersenyum. Karena ia hanya ingin mengutarakan ketulusannya, tapi sepertinya malah memperkeruh suasana. Suatu hari Jack Chell akan menemuinya lagi dan ia berharap pertemuan mereka berikutnya akan lebih damai lagi. Sebelum mereka berpisah, Jack Chell memberi As sekantong Shard of Darkness. Singkat cerita, saat ini As dan anggota partinya berada di lorong jalan bawah tanah. Damian merasakan tiba-tiba udara di sana menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Kemudian Lukas berteriak untuk mereka bersiap karena ada seseorang yang sedang berjalan mendekat. Terlihat raut wajah As langsung pucat karena seseorang yang sedang mendekat itu adalah sang raja vampir Celine Dion.